Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian pembacaan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah di dalam Kristus, sumber pertolongan yang sejati. Kami datang sebagai keluarga Allah, rindu menikmati persekutuan yang akrab denganmu. Firman Tuhan telah terbentang di hadapan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Dan di dalam pelayanan secara online ini, kami meminta bimbingan kuasa Roh Kristus menuntun kami di dalam kami membaca, kami merenungkan bagian pembacaan ini, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu pula kami didorong untuk melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau bersabda, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus diundang untuk berdiri dan kita membaca Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari dan menyanyikan. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang diberkati Tuhan. Pujian syukur adalah sebuah ekspresi iman yang terlahir dari perasaan gembira, perasaan senang, perasaan sukacita atas kasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Pujian itu dapat dibunyikan baik berupa syair nyanyian, puisi maupun doa. Dan bila dilengkapi dengan aneka alat musik, maka pujian itu akan sangat indah dan menyentuh setiap diri yang meresapinya. Sejak dahulu kala, musik ibadah telah ada
dan memberi makna tersendiri bagi pencinta maupun penikmat musik. Alkitab menceritakan bahwa Musa dan bangsa Israel menyanyikan nyanyian kemenangan atas Mesir, seperti tercatat dalam bagian pembacaan kita, tetapi lebih luas lagi secara keseluruhan dari Keluaran pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-21, dan juga menyanyikan lagu syukur atas air yang diberikan Tuhan, seperti yang tercatat di dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-17. Peristiwa-peristiwa tersebut dihayati sebagai karya besar Allah yang luar biasa, sehingga patut dipuji dan dimuliakan Tuhan Allah yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teks bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang karya besar Allah yang patut disyukuri karena pertolongannya atas bangsa Israel. Pengalaman keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh para musuh, yaitu Raja Firaun serta pasukan yang berkuda, lalu selamat di tangan Allah, adalah peristiwa indah yang patut diceritakan turun-temurun. Miriam, saudara Musa dan Harun, yang adalah seorang nabi, tidak tahan dalam kegirangannya yang melonjak untuk mensyukuri kasih karunia Allah. Maka segera diambilnya rembana, lalu memimpin paduan suara akbar dan semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Miriam mengajak umat menyanyi bagi Tuhan sebab karya ajaib yang Allah kerjakan membawa musuh mereka terlempar dan ditelan oleh amukan gelora laut Tiberau. Dengan mata kepala sendiri, umat menyaksikan bahwa Tuhan itu tinggi luhur. Pertolongannya sungguh nyata. Luapan sukacita dan syukur sebagai ekspresi iman tidak dapat dibendung. Umat merasakan betapa Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Maka mereka memuji Tuhan atas pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini tepatnya di tanggal 22 April 2020, kita bersama para pemerhati lingkungan sedunia, kita memperingati apa yang disebut sebagai Hari Bumi. Marilah kita menjaga dan berkontribusi untuk menyelamatkan bumi yang kita huni dari kehancuran oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita mensyukuri bahwa bumi yang kita pijak merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita.
untuk dilestarikan. Ya, khususnya bumi Indonesia yang telah memperoleh kemerdekaan dengan tetesan darah para pejuang. Bumi yang kaya dengan potensi alam bahkan sumber dayanya. Para penghuni bumi Indonesia dikerahkan untuk memberdayakan potensi tersebut demi untuk kemajuan bangsa ini. Bagaimana peranan penghuni bumi Indonesia dalam mensyukuri karya keselamatan Allah untuk mewujudkan berbagai potensi tersebut? Kartini adalah salah seorang pejuang di negeri ini, telah memulainya dan mewariskan kepada kita nilai-nilai yang positif. Karena itu, masih dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April, tepatnya di hari kemarin, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa semangat Kartini menginspirasi kita untuk berjuang dalam menunjukkan potensi diri dengan memiliki pengetahuan yang handal untuk memajukan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Kita belajar untuk membudayakan gerakan cerdas literasi dan menghentikan kegiatan yang senang mengumbar gosip atau hoax di tengah pandemi yang melanda kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau orang Israel dapat melewati masa-masa mereka yang sulit, yakni dikejar oleh tentara Mesir, namun Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian pula dalam kesadaran sebagai satu bangsa yang di dalamnya gereja Tuhan hadir, di dalamnya ibu bapak dan saudara-saudara bahkan saya hadir, Tuhan pun akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Marilah kita terus bersyukur atas pertolongannya, sebab segala sesuatu ada dalam kendalinya. Kristus berkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kekal kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus, Juru Selamat dunia. Syukur kami persembahkan kepadamu karena kasih dan pertolongan-Mu dalam perjalanan hidup ini. Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam kebersamaan keluarga, masing-masing di rumah tangga, menikmati akrabnya bersekutu dengan Engkau
dan dengan sesama anggota keluarga. Setelah sepanjang hari dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan, malam ini kami duduk sejenak bersama tiap-tiap keluarga dalam persekutuan yang memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Sanggupkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam memaknai hidup itu. Kiranya kami tetap bersyukur dalam segala hal, sebab hidup ini ada di dalam pengendalian Tuhan. Pengalaman umat Israel, Allah membebaskan mereka dari musuh, juga menjadi pengalaman kami. Ketika kami dihimpit, ditindas oleh berbagai pergumulan kami percaya Engkau ada di pihak kami. Engkau membebaskan dan menyelamatkan kami. Ketika dalam kebersamaan ibadah, tepatnya di hari ini, kami memperingati Hari Bumi bersama dengan para pemerhati lingkungan di muka bumi ini. Kami memperingati Hari Bumi. Ajarkan kami untuk mensyukuri bumi yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami sebagai anak-anak manusia yang diam di dalamnya. Ajarkan kami untuk dapat senantiasa bertindak dengan bijak di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Kelestarian bumi ini akan berjalan dengan baik ketika setiap kami hadir dan bertanggung jawab sebagai orang-orang yang menjalani hidup dan menghargai pemberian Tuhan bagi bumi ini, khususnya bumi persada, negeri tercinta Indonesia yang kaya akan alam dan sumber dayanya. Biarlah anak-anak manusia yang ada di dalamnya, yang menjalani hari-hari kehidupan ini, kiranya dapat hidup bertanggung jawab. Kiranya dapat menyadari alam pemberian Tuhan harus dipelihara dengan baik. Karena itu Bapa di surga, hadirkan hikmat-Mu bagi anak-anak manusia di bumi tercinta Indonesia. Juga dalam rangka memperingati Hari Kartini, para perempuan Indonesia dengan bangga akan perjuangan Kartini, maka biarlah Bapa di surga, Engkau mengingatkan bagi para perempuan Indonesia untuk menghayati makna perjuangan Kartini, dan karenanya juga menyadari diri sebagai perempuan-perempuan yang dikasihi Tuhan untuk memberi peran dalam membangun bangsa tercinta Indonesia. Biarlah perempuan-perempuan akan hadir sebagai perempuan-perempuan yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Perempuan-perempuan yang adalah ibu yang diberkati. Perempuan-perempuan muda yang mendekatkan diri padamu. Perempuan-perempuan yang memiliki semangat untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau memberkati
setiap rumah tangga dari anak-anakmu, GBIB Jemaat Immanuel Balikpapan, para simpatisan, warga gereja pada umumnya dari berbagai denominasi, bahkan seluruh umat di muka bumi ini, keluarga-keluarga yang ada terberkati di dalam anugerah-Mu. Saat mana kami beribadah keluarga, ada keluarga-keluarga yang bergumul karena anggota-anggotanya dirawat di rumah sakit sehubungan dengan pandemi COVID-19. Kami doakan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berkati, Tuhan menyembuhkan. Dan kepada petugas-petugas medis, Tuhan lindungi, jaga, berkati karya layan mereka. Bapa di surga, semua himbauan pemerintah yang telah dianjurkan kepada masyarakat ini, Tuhan Yesus memberkati, mengingatkan semua anak-anak bangsa ini untuk sadar betapa bahayanya virus ini. Dan karena itu demi keselamatan banyak orang, Tuhan ingatkan untuk setiap orang dapat menghargai apa yang telah dianjurkan. Bapa yang kekal kudus, pada masa-masa yang sulit ini banyak orang masih dirumahkan, kebutuhan ekonomi meningkat. Biarlah Bapa di surga Engkau memberkati akan semua upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah perekonomian dunia ini, masalah perekonomian negeri ini. Dan mari Bapa di surga, biarlah kami semua boleh tetap mengandalkan Engkau, Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup mengatasi semua problema kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami berserah kepadamu saja, supaya wabah ini segera berlalu. Pelayanan gereja Tuhan, Engkau berkenan memberkati. Kunjungilah mereka yang berada di tengah-tengah suasana duka cita, hiburkanlah mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati akan ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, mereka yang membutuhkan pengasihan uluran tangan kasih-Mu. Bapa berkati mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, juga ada dalam perhatian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ibadah yang bersyukur di tiap-tiap keluarga. Maka Engkau juga berkenan memberkati pelayanan secara online pada malam hari ini. Ya Allah yang kudus, inilah doa kami, sempurnakanlah dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.